Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita ya. Dan materi kita untuk minggu ini adalah polinomial atau suku banyak. Jadi polinomial itu adalah persamaan yang derajat variabelnya lebih dari 2. Jadi nanti kalau 2, derajatnya 2 itu persamaan kuadrat ya. Kalau lebih dari 2 nanti namanya polinomial. Jadi kita buat dulu BU atau ini bentuk umum. Nanti boleh kamu tulis bentuk umum saya di bukumu ya. PX begitu ya, sama dengan AX pangkat N, di mana X itu variabel, N ini derajatnya atau pangkatnya ya. A ini koefisiennya ya. Ditambah BX pangkat N kurang 1 sampai nanti C atau konstanta. Jadi nanti kita buat saja keterangannya ini ya. Jadi nanti derajatnya ini adalah yang variabelnya paling besar. Di sini kita misalkan N ya. Jadi koefisien derajat paling besar adalah A. Kalau ditanya nanti konstanta, maka itu adalah yang tidak ada huruf X-nya atau C begitu ya. Kita buat ke contoh saja biar lebih mudah ya. Kita misalkan begini ya. PX sama dengan 12x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 17x pangkat 8 ditambah 15. Begitu ya. Jadi kalau ditanya derajatnya, jadi derajatnya adalah yang pangkatnya paling besar. Jadi kita lihat pangkat yang paling besar ternyata pangkat 8, bukan pangkat 5 ya. Pangkat 8, walaupun pangkat 5 duluan ditulis ya kan. Maka derajatnya ini adalah 8 begitu ya. Derajatnya 8 karena pangkat paling besar variabelnya adalah pangkat 8 ya. Kalau ditanya koefisien derajat 5 gitu ya, bukan derajat 8 ditanya. Kalau koefisien derajat 5 maka jawabannya ini 12 begitu ya. Kalau ditanya konstanta maka ini adalah yang tidak ada huruf X-nya berapa? 15 begitu. Jadi kalau misalkan lagi ditanya ini koefisien derajat 2 gitu ya. Nah, jadi yang berderajat 2. Jadi kita perhatikan pangkatnya ya. Tidak ada 2, maka jawabannya ini adalah 0 atau kosong begitu ya kan. Iya, ini mudahnya ini kan. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita pelajari yang namanya nanti operasi ya. Operasi polinomial. Jadi yang berikutnya kita pelajari operasi polinomial. Nanti ini sama seperti operasi aljabar ya. Ada 4 begitu. Yang pertama nanti namanya operasi penjumlahan. Baru ada juga nanti pengurangan. Jadi sama saja ini ya. Jadi syaratnya ini agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Ini syarat ya. Maka nanti variabelnya gitu ya harus sama derajatnya gitu ya. Jadi agar bisa dia dijumlahkan atau dikurangkan, maka variabelnya harus sama derajatnya. Sebagai contoh ya, diketahui katanya PX sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 6, baru GX katanya ini 15x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 17x tambah 8 begitu. Jadi pertanyaannya yang pertama ya, PX ditambah GX. Sekarang kita jawab saja ini ya. Kita tuliskan dulu PX-nya. Katanya ini 12x pangkat 2 gitu kan. Tambah 15x kurang 6 ditambah ya, karena ditambah ini ya kan. GX-nya ini sebelum kita lanjutkan kita buat buka kurung tutup kurungnya saja biar nampak ya kan. Ini 15x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 17x ditambah 8 begitu. Sekarang kita jumlahkan yang sama variabelnya ya. Atau sebelumnya dulu kita lihat variabel yang paling besar di sini adalah x pangkat 3 ya. Dan di sini tidak ada x pangkat 3.
maka kita tulis ini 15x pangkat 3, begitu kan? Baru pangkat 2, di sini 12, di sini minus 5. Berarti itu berapa? Iya, 7x pangkat 2. Yang berpangkat 1 ini ya. Ini yang berpangkat 1 ini ya kan? Kita jumlahkan ini 32x. Yang tidak ada pangkatnya, ini dua-duanya, maka ini positif 2, begitu ya. Jadi inilah jawabannya. Kalau ditanya kita, derajatnya ini adalah 3, begitu ya. Koefisien derajat paling besar, baru jawabannya 15, begitu. Sekarang yang bagian B. Yang bagian B ditanya misalkan kita buat begini. PX dikurang GX, begitu ya. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang kelas 8 SMP-nya ini. Tapi kita ulang-ulangi lagi ini. Nanti untuk pembagiannya yang lebih sulit ini ya kan. PX-nya kita tulis kembali ya. 12x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 6 dikurang GX. GX-nya tadi berapa? 15x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 17x ditambah 8. Sekarang sebelum kita sederhanakan ini, sebelum kita jumlahkan atau kurangkan, masukkan dulu negatifnya, operasinya ke dalam ya. Karena ini negatif ya kan. Yang ini boleh kita buka saja kurungnya. 12x kuadrat ditambah 15x dikurang 6. Ini kita masukkan minus 15x pangkat 3. Ini jadi positif ya. 5x kuadrat ini jadi negatif 17x dikurang 8. Begitu. Sekarang kita perhatikan lagi. Derajat paling besar ini x pangkat 3. Maka kita tulis ini minus 15x pangkat 3. Yang pangkat 2 ini dengan yang ini ya. Maka jawaban ini berapa? Iya, 17x pangkat 2. Begitu ya. Baru yang berpangkat 1 ya. Ini dengan yang ini ya. Ini minus berapa ini? Minus 2 ya. Minus 2x ya. Yang terakhir ini dengan yang ini ya. Ini minus 14 begitu. Kalau ditanya lagi kita ini derajatnya adalah tetap 3 ya. Koefisien derajat paling besar minus 15 begitu ya. Coba kita buat satu lagi terakhir ini ya, biar bisa kamu catat dan kamu pelajari ya. Katanya 2GX begitu ya, ditambah PX begitu. Jadi 2GX berarti GX-nya ini kita kali 2 begitu ya. Setiap anggota GX kita kali 2. Kita perhatikan GX-nya yang biasa ya. Kita kali 2 ini berapa? 30x pangkat 3 baru kurang 10x kuadrat ditambah 34 ya. Iya, 34x ditambah 16 begitu ya. Iya, ini kali-kalinya ini ya kan. Ditambah PX. PX-nya tetap ya kan. Kita tulis katanya 12x kuadrat ditambah 15x dikurang 6. Sekarang kita jumlahkan ini. Ini tetap yang tadi ya. Variabel paling besar atau derajatnya tetap x pangkat 3. Maka ini 30x pangkat 3. Yang ini berapa? Positif 2x kuadrat. Ini tambah 49 ya. Iya. Yang terakhir ini tambah 10. Begitu ya. Nah, jadi kamu catat di catatan kita ini. Kalau ada kira-kira silap, boleh kamu komentari di bawah. Begitu ya kan? Baru kamu kumpul catatan kita dan latihan kita tepat pada waktunya. Sampai di sini pelajaran kita. Salam sukses buat kita semua.